Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoyriah Hasibuan, NPM 18150037, Prodi Vokasional Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama yaitu pengertian sistem keputusan. Sistem keputusan yaitu bagian dari suatu informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama internal organisasi seperti ketersediaan dana SDM, kelengkapan peralatan teknologi dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua, eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini biasanya berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga yaitu ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan soal yang ketiga yaitu komponen DDS. Yang pertama, komponen data manajemen. Data manajemen termasuk database yang mendukung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database. Yang kedua yaitu model manajemen. Model manajemen ini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya. Dan yang ketiga yaitu communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DDS melalui subsistem ini, berarti menyediakan antarmuka. Dan yang terakhir yaitu knowledge management. Subsistem optimal ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir yaitu ringkasan materi dari makalah kami. Yang pertama yaitu pengertian analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi atau permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua yaitu jenis analisis data. Yang pertama, analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Yang kedua yaitu analisis data secara inferensial, yaitu teknik analisis data yang menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Yang ketiga yaitu langkah dan prosedur analisis data. Yang diperlukan di sini adalah pengumpulan data, tahap editing, tahap coding, dan yang terakhir tahap mendeskripsikan data. Yang keempat yaitu keuntungan analisis data. Yang pertama, menghasilkan pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasi lebih reliable, dan yang terakhir memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dan pelanggan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.